Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bab 21 dan juga bab 22. Perkenalkan, nama saya Alfian Haryanto, NPM 333424040. Saya Muhammad Zasrajan, NPM 333424029. Saya Muhammad Yusuf Mutakin, NPM 333424027. Saya William Steven Sitinjak dengan NPM 33342400964. Oke, kali ini saya akan menjelaskan learning objektif bab 21 itu tentang objek property nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor 1 itu menghitung energi foton berdasarkan frekuensi dan juga konstanta Planck. Untuk menghitungnya itu bisa digunakan dengan rumus E sama dengan H kali V, di mana E itu merupakan energi foton dan H itu merupakan konstanta Planck yang bernilai 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule per second. Terus V itu merupakan frekuensi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa energi foton itu berbanding lurus terhadap konstanta Planck dan juga frekuensinya. Yang kedua itu definisi polarisasi elektronik yang dihasilkan dari interaksi radiasi elektromagnetik atomik dan dua konsekuensinya. Polarisasi elektronik yaitu medan listrik yang berinteraksi dengan awan elektron yang mengelilingi setiap atom lintasannya. Di sini tuh berarti jadi ketika terjadi reaksi terjadi pergeseran distribusi awan elektron akibat dari medan listrik tadi itu dari radiasi yang menghasilkan momen dipol sementara yang dapat mempengaruhi sifat optik dan juga sifat listrik dari suatu material. Nah, yang ketiga itu mengapa sih bahan logam tidak dapat diukur? Jadi cahaya tampak yang dipancarkan ke logam akan diserap oleh logam karena logam itu mempunyai kadar elektron yang kosong yang tersedia secara terus-menerus sehingga terjadinya transisi elektron. Nah, pas dari transisi elektron itu cahaya itu akan direfleksikan, tidak tembus cahaya tapi akan dipantulkan keluar. Lebih tepatnya pada gambar ini. Jadi kan logam itu memiliki elektron bebas yang di dalam logam karena terikat pada atom-atom tertentu ya. Elektron ini mengisi tingkat energi yang di sini yang field states. Jadi ketika sudah mengisi dan ketika dia sudah melewati Fermi energi, maka dia itu akan mengisi ke empty state atau yang masih kosong dengan elektron-elektron, sehingga ketika cahaya menyinari permukaan logam, dia itu membawa energi senilai yang tadi yang sesuai rumus E sama H kali V. Jadi dia itu akan mengisi yang elektron kosong itu ketika yang bawah itu sudah terisi penuh oleh foton yang tadi. Nah, di sini itu dibatasi oleh Fermi energi. Fermi energi itu merupakan syarat sebuah cahaya itu masuk ke dalam logam untuk mengisi ke yang empty state tadi. Jadi ketika diserap elektron yang di atas energi tinggi itu menyerap foton dan berpindah ke yang dari statusnya terisi ke energi yang kosong tadi, sehingga foton itu berubah menjadi energi kinetik. Akibatnya foton itu tidak dapat diteruskan atau dipancarkan sehingga tidak dapat menembus logam karena sudah diubah menjadi energi kinetik. Terus yang gambar kanan itu merupakan proses pemancaran foton. Jadi di sini terlihat bahwa gambar panahnya itu ke bawah ya, karena pas elektron udah berada di tingkat yang lebih tinggi akibat penyerapan, dia cenderung turun karena yang bagian bawah itu dia lebih stabil, yang bagian atas itu dia itu nggak stabil. Jadi elektron itu mencari ke keadaan yang lebih stabil lah. Jadi yaitu berarti dari yang di atas tidak stabil ke bawah, berarti dia akan menurun untuk mencari energi yang lebih stabil. Nah,
saat dia pindah ke keadaan yang lebih bawah, maka foton itu memiliki energi yang sama dengan foton yang diserap sebelumnya, sehingga pemancaran foton itu terjadi tidak secara terarah, atau arahnya itu nggak jelas. Jadi elektron itu akan dipancarkan oleh foton ke arahnya yang acak, yang berarti foton itu tidak selalu diteruskan ke logam, tapi dipantulkan, direfleksikan ke arah yang sama seperti foton datang, sehingga cahaya masuk ke logam tidak tembus, tetapi sebagian besar dipantulkan atau dihamburkan. Adapun learning objektif yang kelima yaitu mekanik penyerapan foton, isolator, dan semikonduktor. Terdapat dua, yaitu kemurnian tinggi dan cacat aktif secara listrik. Untuk isolator, itu menyerap foton hanya jika energi foton cukup untuk melewati celah pila besar, mengangkat elektron ke pita konduksi. Untuk semikonduktor, itu ada foton dengan energi cukup mengangkat elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Yang kedua itu isolator, foton diserap oleh cacat aktif, mengangkat elektron ke level energi dalam celah pita, meningkatkan konduktivitas. Untuk semikonduktornya, yaitu foton diserap oleh level cacat, mempengaruhi konduktivitas dengan menciptakan pembawa muatan tambahan. Adapun secara lengkapnya, di mana isolator dan semikonduktor dengan kemurnian tinggi. Itu yang pertama, yaitu isolator menyerap foton hanya jika foton diserap oleh untuk melewati celah pita besar, mengangkat elektron ke pita konduksi. Untuk semikonduktor murni, foton dengan energi cukup mengangkat elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Untuk yang cacat aktif, isolator dengan cacat, yaitu foton diserap oleh cacat aktif, mengangkat elektron ke level energi dalam celah pita, meningkatkan konduktivitas. Yang untuk semikonduktor dengan cacat aktif listrik, itu foton diserap oleh level cacat, mempengaruhi konduktivitas dengan menciptakan pembawa muatan tambahan. Selanjutnya yaitu learning objektif yang keenam, yaitu 3 sumber hamburan internal yang dapat menyebabkan tembus cahaya dan keburaman pada bahan dielektrik internal transparan. Ada 3 penyebab tembus cahaya. Yang pertama reflektansi, transmitasi, dan juga cahaya, dan juga perilaku cahaya. Adapun tingkat tembus cahaya dalam untuk bahan dielektrik transparan sangat bergantung yang ketiga tadi. Adapun refleksi, transmitasi, dan penyebaran cahaya adalah 3 fenomena fisika yang berkaitan dengan perilaku cahaya saat berinteraksi dengan suatu material atau medium. Berikut adapun penjelasan dari ketiga penyebab tersebut. Yang pertama itu reflektansi. Reflektansi adalah ukuran seberapa banyak cahaya yang dipantulkan oleh suatu permukaan atau material. Saat cahaya jatuh pada suatu permukaan, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali ke arah asalnya, sementara sisanya dapat diserap oleh diteruskan ke dalam material. Kemudian reflektansi biasanya dinyatakan sebagai rasio antara intensitas cahaya yang dipantulkan dengan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan tersebut. Yang kedua itu ada transmitasi. Transmitasi adalah ukuran seberapa banyak cahaya yang dapat menembus atau diteruskan melalui suatu material. Ketika cahaya melewati medium tertentu, sebagian cahaya akan diserap atau dipantulkan, sementara sisanya dapat diteruskan melalui material tersebut. Transmitasi mengukur persentase cahaya yang berhasil melewati material. Transmitasi ini sangat bergantung pada ketebalan material, komposisi material, dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Contohnya, kaca bening memiliki transmitasi tinggi, memungkinkan cahaya melewati dengan sedikit penyerapan. Adapun yang terakhir atau yang ketiga itu penyebaran cahaya. Penyebaran cahaya terjadi ketika cahaya menyebar atau terhambur ke berbagai arah saat berinteraksi dengan material atau permukaan yang kasar.
Efek ini seringkali disebabkan oleh ketidakaturan pada permukaan material yang menyebabkan cahaya terpecah menjadi beberapa arah. Penyebaran cahaya dapat terjadi secara elastis atau tidak mengubah panjang gelombang cahaya, atau inelastis atau mengubah panjang gelombang seperti pada fenomena hamburan atau Compton. Adapun jenis penyebaran itu terdapat 3. Yang pertama penyebaran Rayleigh, yang kedua penyebaran Mie, yang ketiga penyebaran difus. Yang pertama penyebaran Rayleigh itu adalah penyebaran cahaya pada partikel yang lebih kecil dari panjang gelombangnya. Ini menyebabkan cahaya biru lebih tersebar dibandingkan cahaya merah, yang menjelaskan mengapa langit itu menjadi biru atau warna biru. Yang kedua penyebaran Mie atau penyebaran cahaya pada partikel yang ukuran atau bentuknya mirip dengan panjang gelombang cahaya. Ini sering terjadi pada kabut atau asap. Yang terakhir yaitu penyebaran difus atau terjadi pada permukaan yang kasar, di mana cahaya terpecah dan tersebar ke berbagai arah. Penyebaran cahaya dapat mempengaruhi intensitas cahaya yang diterima oleh pengamat dan juga dapat menghasilkan efek visual tertentu seperti pencahayaan yang lebih merata di seluruh ruangan. Adapun hubungan antara reflektasi, transmitasi, dan penyebaran, yaitu dalam banyak kasus total cahaya yang datang pada suatu material akan terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu cahaya yang dipantulkan atau refleksi, cahaya yang diteruskan atau transmisi, dan cahaya yang tersebar atau penyebaran. Ketiganya saling terkait dan jumlah total energi yang masuk sama dengan jumlah total energi yang dipantulkan, diteruskan, dan tersebar sesuai dengan hukum konservasi tinggi. Kemudian untuk ketiganya itu adalah fenomena penting dalam studi optikal dan material. Selanjutnya itu banyak bahan dielektrik yang sering intrinsik transparan dapat dibuat tembus cahaya atau bahkan buram karena pantulan dan pembiasan interior. Sinar cahaya yang ditransmisikan dibelokkan ke arah dan tampak menyebar sebagai akibat dari beberapa peristiwa hamburan. Opacity atau terjadi ketika hamburan begitu luas. Selanjutnya learning objektif tentang konstruksi dan pengoperasian laser ruby dan semikonduktor. Yang pertama, laser ruby konstruksinya yaitu menggunakan kristal ruby sebagai medium aktif dengan kamar resonator yang terdiri dari 2 cermin, yang satu sepenuhnya reflektif dan satu setengah reflektif, dan sumber energi yaitu lampu xenon. Cara pengoperasiannya yaitu energi dari lampu memompa ion Cr2+ menghasilkan foton melalui emisi terstimulasi. Foton dipantulkan dipantulkan antara cermin untuk memperkuat cahaya dan sebagian keluar sebagai sinar laser. Yang kedua, laser semikonduktor. Yang pertama konstruksinya yaitu menggunakan bahan semikonduktor dengan junction PN dan cermin pada ujungnya. Lanjut pengoperasiannya yaitu halus friksi menyebabkan rekombinasi elektron dan lubang menghasilkan foton. Foton tersebut dipantulkan untuk memperkuat cahaya dan sebagian keluar sebagai sinar laser. Dan lanjutnya pada bab 22 learning objektif yang pertama tentang siklus material, yaitu pada siklus material ini yang pertama rangkaian bahan baku dimulai dari sisi paling kiri gambar. Bahan mentah diekstraksi dari habitat alaminya dengan cara menambang, mengebor, memanen, dan seterusnya. Bahan mentah ini kemudian dimurnikan dan diubah menjadi bentuk curah seperti logam, semen, minyak, bumi karet, dan sintetis dan serat. Sintesis atau pemrosesan lebih lanjut menghasilkan produk yang dapat disebut sebagai bahan rekayasa seperti paduan logam, bubuk keramik, kaca plastik, komposit, semikonduktor, dan elastomer Selanjutnya bahan-bahan rekayasa tersebut dibentuk dan diolah dirakit lebih lanjut menjadi produk seperangkat dan peralatan yang siap digunakan oleh konsumen. Ini merupakan tahap desain pembuatan perakitan produk pada gambar 22.1.
itu, konsumen membeli produk-produk ini menggunakan tahap aplikasi hingga produk tersebut menjadi usang dan dibuang. Pada saat ini, konstituen produk dapat didaur ulang atau digunakan kembali dengan nama mereka untuk kembali ke dalam siklus material, atau dibuang sebagai limbah yang biasa dibakar, atau dibuang sebagai limbah padat di tempat pembuangan sampah kota. Dengan demikian, mereka kembali ke bumi dan menyelesaikan siklus material. Lalu diperkirakan seluruh dunia sekitar 15 ton bahan mentah diekstraksi dari bumi setiap tahun. Seperti diantara dapat diperbarui beberapa dan tidak. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa bumi sebenarnya merupakan sistem tertutup relatif terhadap bahan-bahan penyusun dan sumber daya terbatas. Selain itu, seiring dengan makin dewasanya masyarakat dan bertambahnya populasi, sumber daya yang tersedia menjadi semakin langka, dan perhatian yang besar harus diberikan pada penggunaan sumber daya ini secara lebih efektif dibandingkan dengan siklus material. Energi yang dipasok pada tahap siklus di Amerika Serikat diperkirakan sekitar setengah dari energi yang dikonsumsi oleh industri manufaktur digunakan untuk memproduksi dan membuat bahan. Terakhir, terdapat interaksi antara dampak terhadap lingkungan pada semua tahap siklus material. Kondisi atmosfer, air, tanah, bumi, dan sangat bergantung dari seberapa hati-hati kita melintasi siklus material. Yang kedua ada 2 input dan output untuk skema analisis dan penilaian siklus hidup. Oke. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, input. Energi mengacu pada energi yang digunakan selama proses produksi. Sumber bisa berupa fosil, terbarukan, fosil seperti minyak, gas, batu bara, dan yang terbarukan seperti energi matahari, angin, dan biomasa yang lebih ramah lingkungan. Dampak lingkungannya yaitu penggunaan energi memengaruhi emisi gas rumah kaca. Yang lalu dilanjut ke raw material. Raw material ini bahan bakunya. Raw material ini merupakan bahan baku dasar yang digunakan untuk membuat produk. Contohnya logam plastik, kayu, dan bahan kimia. Lalu lanjut pada stage. Yang pertama adalah material production. Material production meliputi ekstraksi dan pemrosesan bahan baku. Pertambangan mengambil mineral bumi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada pertanian, produksi bahan pertanian dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dan penggunaan air. Dampaknya yaitu kerusakan habitat, pencemaran, dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Yang kedua, produk manufacturing. Produk manufacturing mengolah bahan baku menjadi produk akhir. Tekniknya yang digunakan biasanya pengecoran, pengelasan, perakitan, dan pengepakan. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah yang dilakukan selama tahap ini, perusahaan harus mengolah limbah yang dihasilkan, termasuk limbah berbahaya seperti bahan kimia yang mencemari tanah dan air, emisi gas yang dihasilkan selama proses yang dikendalikan. Yang kedua itu ada production use, yang yaitu interaksi konsumen, penggunaan produk oleh konsumen. Produk yang hemat energi mengurangi dampak selama masa pakainya, dan dampak penggunaannya yaitu penggunaan produk yang tidak efisien dapat meningkatkan emisi dan pemborosan sumber daya. Yang kedua ada produk disposal. Produk disposal, setelah produk tidak digunakan lagi, pembuangan dapat. Baik, selanjutnya ke learning objective bab 22 di poin ketiga. Untuk yang poin ketiga ini sebutkan isu yang relevan dengan filosofi green design dalam desain produk. Jadi untuk isu ini ada 4, yaitu penggunaan material ramah lingkungan, efisiensi energi, daur ulang dan reuse, dan yang terakhir ada siklus hidup produk.
Nah, untuk yang penggunaan material ramah lingkungan ini seperti memilih bahan yang dapat didaur ulang dan memiliki dampak lingkungan yang minimal. Itu adalah salah satu isu utama dalam green design adalah pemilihan material yang berkelanjutan. Desain produk harus mempertimbangkan penggunaan bahan-bahan yang dapat diperbarui, dapat didaur ulang, atau memiliki dampak lingkungan yang minimal. Ini termasuk penggunaan material yang dihasilkan dari sumber-sumber yang tidak merusak lingkungan, seperti bahan organik atau daur ulang. Dan hal ini juga tidak hanya mengurangi penggunaan sumber daya alam, tetapi juga membantu mengurangi limbah. Yang kedua ada efisiensi energi. Yang efisiensi energi ini mendesain produk untuk menggunakan energi lebih sedikit selama proses produksi dan penggunaan. Untuk yang kedua ini, masalah lain yang relevan itu adalah efisiensi energi dalam proses produksi. Nah, desain ramah lingkungan mendorong penggunaan teknologi dan proses yang mengurangi konsumsi energi selama pembuatan produk. Ini termasuk penerapan teknik produksi yang hemat energi dan penggunaan emisi gas rumah kaca selama proses manufaktur. Dengan meningkatkan efisiensi energi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga ada daur ulang dan reuse. Jadi yang ketiga ini menerapkan prinsip daur ulang dalam mendesain untuk memperpanjang umur produk dan mengurangi limbah. Nah, untuk yang poin ketiga, prinsip daur ulang dan penggunaan kembali atau reuse itu merupakan aspek penting dari desain ramah lingkungan. Desain produk harus mempertimbangkan bagaimana produk dapat didaur ulang setelah masa pakainya berakhir. Ini mencakup pemilihan material yang mudah didaur ulang dan desain produk yang memudahkan proses pembongkaran untuk daur ulang. Yang terakhir ada siklus hidup produk. Jadi mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk dari desain hingga pembuangan untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Nah, untuk yang keempat, pertimbangan ini adalah isu yang penting dalam desain ramah lingkungan juga. Desainer harus menyebarkan dampak lingkungan dari produk mulai dari tahap pengembangan hingga pembuangan akhir. Nah, ini termasuk analisis siklus hidup atau life cycle assessment atau LCA untuk memahami dampak lingkungan dari setiap tahap, mulai dari ekstraksi bahan produk, produksi, distribusi, penggunaan, hingga akhir masa pakai produk. Selanjutnya ke poin 4, yaitu learning objektif yang keempat, diskusikan isu recyclability atau disposability terkait ada 4. Yang pertama itu logam, yang kedua itu kaca, yang ketiganya plastik dan karet, dan yang terakhir itu material komposit. Nah, untuk yang pertama yaitu logam, dapat didaur ulang dengan efisiensi dan prosesnya memerlukan energi dibandingkan produksi baru. Untuk yang logam ini dapat didaur ulang dengan efisiensi, tetapi prosesnya seringkali memerlukan lebih banyak energi dibandingkan produksi baru. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mencapai suhu tinggi yang diperlukan untuk melelehkan logam daur ulang. Yang kedua ada kaca. Kaca ini dapat didaur ulang tanpa kehilangan kualitas. Daur ulang kaca mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru. Jadi kaca ini adalah salah satu bahan yang paling ramah lingkungan dalam hal daur ulang. Proses daur ulang kaca tidak hanya mempertahankan kualitasnya, tetapi juga mengurangi kebutuhan bahan baku baru. Dan daur ulang kaca dapat dilakukan tanpa kehilangan sifat fisik dan kimianya, sehingga produk akhir dari kaca daur ulang dapat digunakan sebagai aplikasi macam-macam, termasuk pengemasan dan konstruksi. Yang ketiga adalah plastik dan karet. Untuk plastik dan karet ini, daur ulang plastik lebih kompleks karena berbagai jenis plastik memiliki sifat yang berbeda. Hanya beberapa jenis plastik yang sering didaur ulang, dan daur ulang karet merupakan bahan termosit sehingga daur ulangnya sulit tetapi ada beberapa cara alternatif. Untuk daur ulang plastik ini lebih kompleks dibandingkan logam atau kaca karena adanya berbagai jenis plastik yang sifatnya berbeda-beda, seperti PET dan HDPE. Sementara itu daur ulang karet lebih sulit karena karet adalah bahan termoplastik yang didapat
bisa diolah kembali dengan cara seperti plastik lainnya. Namun beberapa model alternatif untuk mengolah ulang karet seperti penggilingan. Nah, penggilingan ini untuk menjadikan butiran kecil untuk bahan pengisian dalam aspal. Yang terakhir ada material komposit. Untuk material komposit ini sulit didaur ulang karena memiliki banyak fase. Kebanyakan daur ulangnya dengan komposit yang diperkuat serat, matriks, polimer berupa serat kaca dan karbon. Nah, untuk bahan komposit ini atau material komposit ini terdiri dari 2 atau lebih fase yang berbeda, misalkan serat dan matriks polimer. Sangat sulit bagi keduanya untuk dilakukan ulang. Bahan komposit serat yang diperkuat seperti serat kaca atau serat karbon tidak dapat dipisahkan dengan mudah setelah proses pembuatan. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.